Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Jumanis Atuihin, program studi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan kebersamaan dan etika bisnis. Di sini akan menjelaskan norma dan etika bisnis, menjelaskan hubungan stakeholder satisfaction dengan stakeholder loyalty, mengidentifikasi prinsip-prinsip etika bisnis dan menggambarkan perilaku bisnis, memahami bagaimana mempertahankan standar etika. Menurut Zimmer, etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Stakeholder terdiri atas dua jenis, yaitu internal stakeholder meliputi para investor, karyawan, manajemen, dan pimpinan perusahaan. Yang kedua, external stakeholder, yaitu pelanggan, asosiasi dagang, kreditor, pemasok pemerintah, masyarakat umum, dan kelompok khusus yang berkepentingan terhadap perusahaan. Zimmer mengelompokkan stakeholder yang mempengaruhi keputusan bisnis perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, para pengusaha dan mitra bisnis. Yang kedua, petani dan perusahaan pemasok bahan baku. Yang ketiga, organisasi pekerja yang mewakili pekerja. Yang keempat, pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha. Yang kelima, bank penyandang dana perusahaan. Yang keenam, investor penanam modal. Yang ketujuh, masyarakat umum yang dilayani pelanggan yang dilayani. Yang ke-8, pelanggan yang membeli produk. Menurut Ronald G. Ebert, jika seorang menyenangi pekerjaan, maka ia akan merasa puas, dan bila merasa puas, maka akan memiliki sikap yang sempurna, loyal, komitmen, dan kerja keras yang berarti memiliki moral yang tinggi. Selain etika dan perilaku, yang tak kalah penting dalam bisnis adalah norma etika. Menurut Zimmer, terdapat 3 tingkatan norma etika, yaitu hukum, kebijakan, moral. Untuk mewujudkan etika dalam berbisnis, perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik perusahaan pemerintah, masyarakat, maupun bangsa lain, agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, menghindari sifat 5K, kata balance, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Mampu menyatakan yang benar itu benar, menumbuhkan sikap saling percaya, konsekuensi dan konsisten dengan aturan lain yang telah disepakati bersama, menumbuhkan kekembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Hal itu menjalin kepastian hukum dalam etika bisnis tersebut, seperti proteksi terhadap pengusaha lemah. Terdapat 10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, memelihara janji. Yang keempat, kesetiaan. Yang kelima, keadilan atau kewajaran. Yang keenam, hormat kepada orang lain. Yang ketujuh, suka membantu orang lain. Yang ke-8, warga negara yang bertanggung jawab. Yang ke-9, mengajar keunggulan. Yang ke-10, mampu bertanggung jawab. Cara mempertahankan standar etika meliputi ciptakan kepercayaan terhadap perusahaan, kembangkan kode etik, jalankan kode etik secara adil dan konsisten, lindungi hak perorangan, adakan pelatihan etika, lakukan audit etika secara periodik, pertahankan standar yang tinggi untuk perilaku dan jangan hanya aturan, hindari contoh etika yang tercela setiap saat. Etika diawali dari atasan, ciptakan budaya menekankan komunikasi 2 arah, libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Komunikasi dan negosiasi bisnis. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan. Suatu pesan dikatakan mencapai sasaran manakala apa yang dipesankan dimengerti dan dilaksanakan oleh komunikasi sebagaimana diharapkan.
Jaminan agar pesan dapat dimengerti dan dilaksanakan bukan berdasarkan panjangnya kalimat atau lamanya mengadakan komunikasi, melainkan diukur dalam tindakan nyata. Dalam proses komunikasi, berlaku prinsip ekonomis bahasa. Maksudnya, memakai kata minimal dicapai pesan sebanyak-banyaknya. Keberhasilan bernegosiasi diperlukan adanya upaya-upaya dengan melalui persiapan negosiasi antara lain, pahami faktor-faktor komunikasi, kenali diri Anda sebagai negosiator, kumpulkan informasi yang diperlukan, ketahui pilihan yang tersedia, ketahui di mana kita bisa luwes, mengenali di bagian mana lawan lebih kuat dari kita, memperkirakan pesan yang akan memojokkan kita, dan bagaimana mengantisipasinya, memiliki argumentasi dari sudut pandang lawan kita, membuat alternatif argumentasi yang banyak dan memilih yang jelas, cari argumentasi yang masih mungkin dikembangkan, mengenali dengan baik net atau kebutuhan lawan negosiasi. Tahapan negosiasi. Yang pertama, persiapan. Kalau Anda sebagai pengambil inisiatif, hargai peristiwa, hargai lawan negosiasi. Jelaskan tujuan, rumuskan masalah yang akan dibahas. Beri kesempatan lawan Anda untuk menanggapi, menambah, mengurangi materi. Sampaikan konsep Anda dengan cara satu persatu, secara keseluruhan. Beri kesempatan teman negosiasi menanggapi, klasifikasi tanggapan, yaitu di situ ada komentar, bantahan, masalah baru, ide baru. Gunakan strategi, yaitu ada strategi kapan, strategi teknik, strategi lain. Tawarkan kesimpulan setelah terjadi kesesuaian kehendak, maka dituangkan dalam perjanjian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bisnis. Tanggung jawab sosial, suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan terutama ditunjukkan kepada pelanggan, karyawan, pemegang saham, para kreditor, lingkungan. Sedangkan menurut Zimmer ada 5 bentuk tanggung jawab perusahaan. Yang pertama itu tanggung jawab terhadap lingkungan, yang kedua karyawan, yang ketiga pelanggan, yang keempat investor, yang kelima masyarakat. Kewirausahaan berasaskan kebersamaan dan etika yang sehat. Kebersamaan berarti bukan kita saja yang dibutuhkan oleh orang lain, melainkan karena kita membutuhkan orang lain. Terima kasih atas presentasinya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.